Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Musaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek kan? Saya lupa. Apa aja mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu mati. Nyala kan ada dekatan aja. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang.
karena mereka belum datang. Yang 12 bisa. Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk. Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. Dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering tracking Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ini pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen juga, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak patah. Ya udahlah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa
verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain. Kalau dari Pak Prabowo silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya supaya masyarakat dan publik pun juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik
Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasalnya lain nih. Hoax yang pertama pasalnya kelompok ini, hoax yang kedua pasalnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar
terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustafa. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek lah, saya lupa. Apa aja Mas? Mati soundnya ya, Pak. Karena kan itu mati. Nyala Pak, ada dekatan aja. Audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang feeding nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Yang belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan
kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah. Dia bilang, tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya. Dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya pikirkan saja, silakan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan dia Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan dia ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen juga, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, pokoknya itu tidak apa-apa. Ya udahlah, Ibu jangan di sekitar sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan dia, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi, kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan, dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran.
narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya. Kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, kalau udah. mau bertanya. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni,
Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek kan? Saya lupa. Apanya Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu Nyala kan ada dekatan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang, penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh ketua tim media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan, dan
kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir, ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung. Ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran, terutama ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Oke, dan beliau ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang ya kalau ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak apa-apa, ya udahlah, ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual. Di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penuntang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan.
artinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya supaya masyarakat dan publik juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya. Dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang dari yang soal Ibu Koni tuh. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya yang berikutnya lain ya, film itu belum kan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran.
Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustafa. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz gimana nih? Cek dulu. Cek kan? Saya lupa. Apa aja Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan video mati. Nyala Pak, ada dekatannya. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya, kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. Dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya, kalau mau bergabung udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, itu tidak apa-apa. Ya udahlah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan dia, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini
videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penumpang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja dengan Pak Prabowo mungkin ada nilai lain. Kalau jadi Pak Prabowo silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja kan, ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat saya seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi
Kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini dan ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya yang berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, Kalau udah. mau bertanya, Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya.
sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustafa. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan khususnya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek lah, saya lupa. Apa aja Mas? Mati soundnya ya, Pak. Karena kan itu mati. Nyala kan agak dekatkan aja. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang, yang belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelekin
biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang, ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan, ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia mengatakan, ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen juga, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, pokoknya itu tidak apa-apa. Ya udahlah, Ibu jangan di sekitar sini tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan dia, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Gitu. Ya, kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain kerja Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi, kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi
pihaknya yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya. Kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau.
Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Connie. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Connie. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Connie, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Connie dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Connie, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Connie Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, soal itu bahaya nih, kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek kan? Saya Pak. Apanya Mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan itu mati. Nyala Pak, ada dekatan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Yang Bisa? Ya. Coba Pak. Sudah. Halo, 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Connie yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Connie sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Connie, kemudian saya dikontak oleh ketua tim media Pak Prabowo bahwa Bu Connie ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya
itu bulan November akhir, ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim PKN, ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran, terutama ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau, saya bilang ya kalau mau bergabung udah ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya ini pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen sih Pak, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, pokoknya itu tidak apa-apa, ya udahlah Ibu jangan di sekitar sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual. Di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permukaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini.
Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, tim konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media modern itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya, ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih, maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya. Dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya berikutnya lain ya, film itu belum kan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran.
Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Connie telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Connie, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Connie, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Connie. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Connie ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan dua hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Connie untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Connie yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Connie. Dalam percakapannya dengan Connie, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Connie. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Connie. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Connie, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Connie dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Connie, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Connie Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek kan? Saya juga. Apa aja Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu mati. Nyala kan ada dekatan aja. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir
hari ini di masa tenang ini yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya, tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya ibu pikirkan saja silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak apa-apa, ya udahlah Ibu jangan di sekitar sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir di masa-masa
tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penugasan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja Bang, ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat saya seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih
Yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, ya. Dan secara logika sangat masuk di akal, ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, Kalau udah. mau bertanya, Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Musaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari
advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih, kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Prince nanti cek gitu. Cek kan? Saya dulu. Apanya mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu Nyalakan, ada deketan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya adalah masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering tracking Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja silahkan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu
Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang, ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan, ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia mengatakan, ini gimana kalau sudah 2 tahun? Atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, itu tidak apa-apa. Ya udahlah, Ibu jangan di kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain terus dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi, kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, kan ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ya. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan
secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasalnya lain nih. Hoax yang pertama pasalnya kelompok ini, hoax yang kedua pasalnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu,
Bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Connie. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Connie. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Connie, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Connie dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Connie, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Connie Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz gimana nih? Cek gitu. Cek kan? Saya juga. Apanya Mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan itu mati. Nyala Pak, ada dekatan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Yang Bisa? Ya. Coba Pak. Coba. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya adalah masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Connie yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Connie sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Connie, kemudian saya dikontak oleh ketua tim media Pak Prabowo bahwa Bu Connie ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian
ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering bikin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya yang beliau bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Oke, dan beliau Ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen Pak, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak apa, ya udahlah Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain terus Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silahkan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi, kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, kan ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat saya seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya,
supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media beredar itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ya. Ini bunyi juga nih, ini keren nih. Nah, lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya. Dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang dari yang soal Ibu Koni tuh. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya berikutnya lain ya, film itu belum kan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar.
Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi, mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan dua hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu, itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustafa. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini. Sebenarnya di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek kan? Saya lupa. Apanya Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu mati. Nyala Pak, agak deketan aja. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang, penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum dapat yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya
yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya yang dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Oke, dan beliau Ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen Pak, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, itu tidak apa-apa. Ya udahlah Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian nih beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa delegasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang
kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penumpang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain. Kalau Pak Prabowo silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya supaya masyarakat dan publik juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin orang
dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustafa. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini sebenarnya di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan? Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, soal itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz gimana nih? Cek dulu. Cek kan? Saya lupa. Apa aja mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan video mati. Nyala Pak, ada dekatan aja. Audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang feeding nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum datang yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya, tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau, saya bilang ya kalau mau bergabung udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja silahkan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu.
Beliau mengatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dibilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, itu tidak apa-apa. Ya udahlah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa delegasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penuntang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja dengan Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain terhadap Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi, kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, kan ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, dan Pak Habib dan yang lain, tim konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media beredar itu adalah menurut saya sayangkan, dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi,
yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu. Belum. Bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni,
melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari KONI dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu KONI seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari KONI Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir bersama. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz gimana nih? Cek dulu. Cek kan? Saya coba. Apa aja mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan audio mati. Nyala Pak, ada dekatannya. Audio Yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang feeding nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum datang. Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya, tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa
dengan Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya, kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering bikin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, itu tidak apa-apa, ya udah lah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan dia, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian nih beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual. Di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri penuntang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja kan, ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, dan Pak Habib dan yang lain, tim konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi
saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media modern itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya setuju juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya, Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya. Dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN,
itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan dua hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir bersama. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan khususnya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek lah, saya lupa. Apa aja Mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan itu mati. Nyala Pak, ada dekatan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang feeding nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum minta yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang
seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ini pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Kony juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Dia mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen sih Pak, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak patah, ya udahlah Ibu jangan di sekitar sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Kony, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Kony yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini membuat videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Kony bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau
wakil menteri luar negeri penugasan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat saya seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, tim konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya.
Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince? Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya yang berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan? Udah, mungkin dari saya itu. Ya, kalau udah. mau bertanya. Ya, kalau mau bertanya mana lebih baik langsung apa doorstop atau begini lagi? Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu, tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi
pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek kan? Saya Pak. Apanya Mas? Mati soundnya ya, Pak ya? Karena kan itu mati. Nyala Pak, kan agak deketan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum datang yang Bisa? Ya. Coba Pak. Coba. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering tracking Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ini pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dibilang itu bisa lebih cepat.
Itu gimana? Saya bilang, Bu, pokoknya itu tidak atas. Ya udahlah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan dia, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya kasih tahu ya, saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat saya seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena ini kan secara substansi bertentangan.
Yang satu, ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif, ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG, ya, ini kan pasti pakai mesin, ya. Lalu di semua platform media sosial, ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik, ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu, ya. Kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, ya. Dan secara logika sangat masuk di akal, ya. Ternyata saya juga baru tahu, ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi, ya, high level politician, ya, bisa berbicara sembarangan, ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian, ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang dari yang soal Ibu Koni itu. Iya. Cukup. Itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain, ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Udah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya, mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi? Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi, kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja, ya, Pak Rosan, ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih, ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu.
Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Kony seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Kony Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry itu bahaya nih, kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek kan? Saya dulu. Apa ya Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu Nyala Pak, kan agak deketan aja. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang feeding nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum dapat yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Kony yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya. Bulan November akhir datang ke kantor, kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak
lebih-lebih terutama Mas Gibran dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering bikin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Oke, dan beliau Ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak apa-apa, ya udahlah Ibu jangan di sekitar sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri panutan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, kan ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, tim konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi
itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya setuju tidak ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ya. Ini bunyi juga nih, ini keren nih. Nah, lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya. Dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya kalau mau bertanya mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi. Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya,
Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak KONI ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan dua hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan KONI untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu KONI yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari KONI. Dalam percakapannya dengan KONI, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat KONI. Saya bilang Bu itu tidak pantas sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan KONI. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan KONI. Melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari KONI dan ketua tim media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu KONI seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari KONI Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Musaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek gitu. Cek kan? Saya dulu. Apanya Mas? Mati soundnya ya? Baik. Karena kan itu mati. Nyala kan ada dekat kanannya. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum datang yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya adalah masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu KONI yang seorang akademisi dan intelektual
yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering jelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu Kony juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen Pak, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, kalau itu tidak patah, ya udahlah Ibu jangan di sekitar sini tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Gitu. Ini pernyataan beliau, gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Kony, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Kony yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Gitu. Ya kami pun melihat bahwa di akhir masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Kony bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi
wakil menteri luar negeri penugang beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silahkan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja Bang, ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini, tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media benar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ya. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya, lalu di semua platform media sosial ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik ya. Panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya dengan orang yang baru dikenal. Nah itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya.
Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince? Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti satunya berikutnya lain ya, film itu. Belum. Bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan? Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya, mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi? Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja ya, Pak Rosan ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen, saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Koni, seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya, kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Mustaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi
pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Mati ya? Mati. Oh, sorry, itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nih, cek gitu. Cek kan? Saya lupa. Apanya mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan itu mati. Nyala Pak, kan ada dekat-dekatnya. audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya. Di speaker belakang. Karena mereka belum dapat yang Bisa? Ya. Coba Pak. Coba. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Boni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Caranya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. Dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering bikin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja silahkan, saya bilang. Oke, dan beliau Ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya akan ketemu dengan Mas Gibran. Nah, saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu bisa lebih cepat.
Itu gimana? Saya bilang, Bu, pokoknya itu tidak patah. Ya udahlah, Ibu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau, itu bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa verifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini, videonya beredar sangat masif ya hari ini. Gitu. Ya, kami pun melihat bahwa di akhir di masa-masa tenang dan di akhir saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja di Pak Prabowo mungkin ada penilaian lain dari Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, kan ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami dan Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Ini juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya Prabowo Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok. Ya ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena ini kan secara substansi bertentangan.
Yang satu, ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan, kalau Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu, bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif, ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG, ya, ini kan pasti pakai mesin, ya, lalu di semua platform media sosial, ya, yang jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik, ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasalnya lain nih. Hoax yang pertama pasalnya kelompok ini, hoax yang kedua pasalnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu, ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, ya, dan secara logika sangat masuk di akal, ya. Ternyata saya juga baru tahu, ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi, ya, high level politician, ya, bisa berbicara sembarangan, ya, dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian, ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Prince. Yang soal Ibu Koni itu. Iya. Nah, Cukup. itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya yang berikutnya lain, ya, film itu Belum. bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Rosan. Sudah, mungkin dari saya itu. Ya, udah. Ya, kalau mau bertanya, mana lebih baik langsung doorstop atau begini lagi? Sebab kalau di sini udah nanya nanti doorstop lagi, kan, ulang-ulang. Langsung doorstop aja, ya, Pak Rosan, ya. Pak Rosan ada waktunya mepet. Oke, terima kasih, ya. Doorstop sebentar. Video yang berisi percakapan antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Koni mengklaim bahwa Ketua TKN telah mengajaknya untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Koni juga menyebutkan bahwa Rosan menyampaikan rencana bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun, dan setelah itu jabatan akan dilanjutkan oleh Gibran. Terkait hal tersebut Rosan angkat bicara. Rosan menegaskan bahwa Koni telah menyebarkan berita palsu mengenai pertemuan tersebut. Dia menyayangkan tindakan Koni, yang seharusnya sebagai seorang akademisi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Saya sangat terkejut dan sedih juga karena ini datang dari Ibu Koni, seorang akademisi mestinya tidak memberitakan yang tidak benar, ujar Rosan dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu menjelaskan tentang pertemuan dengan Koni. Awalnya, Rosan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengenal pengamat militer dan akademisi tersebut. Rosan melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menyampaikan bahwa pihak Koni ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan bergabung dengan kubu Prabowo. Kedua, keinginan Koni untuk mendapatkan jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Namun, Rosan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena keputusan terkait jabatan di kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Jadi itu keinginan dari Bu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi Wamenlu keinginannya atau Wamenhan. Dengan pengalaman beliau silahkan disampaikan ke Pak Prabowo, tuturnya. Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun, Rosan menyatakan bahwa informasi tersebut berasal dari Koni. Dalam percakapannya dengan Koni, Rosan menegaskan bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut sejauh itu. Pernyataan 2 tahun itu bukan dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana sudah 2 tahun atau mungkin lebih cepat kalau. Ini pernyataan beliau. Ini kalau tiba-tiba Prabowo. Saya orang intelijen saya bilang, bisa saja Prabowo diracun. Dia bilang begitu, bisa lebih cepat? Itu gimana? Ujar Rosan menirukan kalimat Koni. Saya bilang Bu itu tidak pantas, sudahlah kita sih tidak ada pikiran ke situ. Janganlah itu, tutur Rosan sambil mencontohkan percakapannya dengan Koni. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkap bahwa mereka tidak berhadapan langsung satu sama lain dengan Koni, melainkan ada 4 orang yang hadir di lokasi. 2 di antaranya adalah pihak dari Koni dan Ketua Tim Media Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu,
Tapi yang saya sayangkan pernyataan Bu Kony seorang intelektual di masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini. Iya kami pun melihat di masa tenang di akhir ini berita hoaks fitnah kepada Prabowo, tim dan sekarang kepada saya, pungkasnya. Sudah hadir di acara hari ini, ya kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Kony Rahakundini Bakri, ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun. Ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir bersama. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini sebenarnya di Minggu Tenang, dan mestinya Minggu Tenang ini adalah masa-masa tenang, ya kan. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, banyak masukan. Jangan mati ya? Mati. Oh, soal itu bahaya nih kalau mati nggak bisa nyala. Bro, Fritz nanti cek dulu. Cek kan? Saya lupa. Apa aja mas? Mati soundnya ya? Pak ya? Karena kan audio mati. Nyala Pak, agak dekat aja. Audio. Audio yang mati. Karena ini kan penting buat orang yang pilih nanti Pak, yang nggak datang penting itu. Oh, di sananya nggak masuk ya? Iya, di speaker belakang. Karena mereka belum datang yang Bisa? Ya. Coba Pak. Halo 1, 2, 3. Sekarang udah masuk? Masuk Pak. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih pada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Kony yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu berdoa ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung pada tim PKN, ingin bergabung ya, tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya,
Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini beliau saya bilang ya, kalau mau bergabung ya udah ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang baru saya udah sering backing Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, dia bilang gitu, exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelekin biar kelihatan bagus alasan saya, ya pikirkan saja, silakan, saya bilang. Oke, dan beliau ibu kami juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Gitu. Beliau mengatakan ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen juga, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, itu tidak apa-apa.